wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Kepulauan Selayar. Ini melakukan praktik coaching demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, saya sendiri Ayu Astuti Ningsih dari PT SDI Kalibonto nomor 96 Kabupaten Kepulauan Selayar selaku observer. Dan yang menjadi coach adalah Murniati SPD dari TK Negeri Pembina Benteng nomor 25 Kepulauan Selayar. Dan yang menjadi coach adalah Andi Harlia Amral SPD AUD dari TK Negeri Benteng nomor 1 Kepulauan Selayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Murni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat, Bu. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian coaching kita hari ini, ya Bu. Coach dan coaching saya akan amati dan akan saya nilai apakah sudah sesuai dengan alur atau belum, ya Bu. Kemudian bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot selaku Ibu sebagai coach kepada coach nantinya. Kemudian bagaimana coach juga merespon umpan balik dari coach kepada coach. Dan juga tidak lupa disesuaikan antara prinsip coach, yaitu diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang buat. Pertanyaan pertama yang saya ingin tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam praktik coaching kali ini? Saya akan mengembangkan, saya ingin menjadi pendengar yang aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, Bu. Alhamdulillah. Pertanyaan kedua, indikator mana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini, Ibu? Saya ingin coach saya itu nanti bisa menemukan solusi-solusi dari setiap permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi setiap permasalahannya. Ya, bagus, Ibu. Demikian ya, Bu, pra-observasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bu. Sesuai yang kita kemarin, kita ini akan bicara sebentar ya, Bu. Dalam percakapan kita kali ini, apa yang Ibu Hadria ingin bahas, Bu? Oke, baik, Bu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas masalah murid saya, Bu. Di kelas saya, salah satu murid saya itu kalau ditinggalkan oleh ibunya selalu menangis. Nah, anak tersebut mau selalu ditunggui oleh ibunya. Saya ingin anak itu lebih mandiri dan tidak bergantung dengan ibunya, karena anak tersebut sudah pada tahap perkembangan yang mampu untuk mandiri dalam hal tanpa ditungguin di dalam kelas begitu. Jadi permasalahan Ibu itu ada anak Ibu yang masih terus tergantung pada ibunya dan tidak mau tinggal di kelas seperti itu, Bu. Dan bagaimana cara Ibu agar anak itu bisa mandiri ketika ditinggal dengan ibunya di sekolah, Bu? Bagaimana, Bu? Saya ingin mendapatkan pemecahan saya tentang anak saya tersebut yang sering menangis di dalam kelas, supaya anak ini lebih mandiri dan dia mau ditinggalkan oleh ibunya seperti teman-teman yang lain. Ibu, jadi Ibu ingin di akhir percakapan kita itu Ibu ingin mendapatkan solusi bagaimana caranya supaya anak yang tadi itu mandiri, yang masih menangis itu bisa mandiri, ya, Bu? Iya, Bu.
Yang ingin saya tanyakan sama Ibu Halia itu, anak yang dikatakan mandiri itu seperti apa ya? Menurut saya mandiri itu pada usia seperti murid saya tersebut itu seharusnya sudah bisa ditinggal oleh ibunya dan sudah bisa melakukan sendiri hal sekecil apapun dan tidak tergantung pada orang lain itu. Jadi menurut pendapat Ibu, anak yang dikatakan mandiri itu anak yang tidak tergantung kepada orang lain dan bisa melakukan sendiri meskipun hal sekecil apapun itu, Bu. Iya, Bu. Ya. Menurut Ibu, indikator seorang anak yang dikatakan mandiri itu seperti apa ya, Bu? Jadi contoh kecilnya ya, Bu, mandiri itu anak berani untuk di dalam kelas tanpa pendampingan orang tuanya, minimal anak tersebut tidak menangis, dan ketika ditinggal oleh orang tuanya tidak menangis juga, seperti itu. Jadi indikator anak itu yang tidak menangis tinggal ibunya itu itu ya tadi yang pertama ya, Bu. Yang apa yang membuat anak itu menangis tiap hari, Bu? Mungkin ya seperti anak tersebut mungkin kurang nyaman dalam lingkungan belajarnya, Bu. Ia masih belum sepenuhnya akrab dengan teman-temannya ada di dalam kelas, dan mungkin juga dia masih takut kepada saya sebagai gurunya. Begitu, Bu. Berarti anak tersebut itu menangis karena belum terbiasa beradaptasi dengan lingkungannya juga, Bu, dan belum bisa berbaur dengan teman-temannya ya, Bu. Iya, Bu. Apa yang Ibu lakukan supaya anak ini bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, Bu, dan bisa cepat akrab dengan teman-temannya, Bu? Sepertinya saya akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan, Bu. Wah, bagus sekali, Bu Halia. Jadi Ibu berencana akan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan. Lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan itu seperti apa, Bu, menurut Ibu? Kalau saya akan mengatur kelas saya, Bu, semenarik mungkin dengan hiasan dan semenarik mungkin membuat hiasan dan membuat permainan edukatif yang beragam, kemudian melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan memajang hasil karya anak tersebut sehingga mereka bangga dan merasa memiliki kelasnya. Wah, bagus sekali, Bu. Nah, itu yang tadi yang berhubungan dengan lingkungan belajar yang nah, supaya anak itu bisa akrab dengan teman-temannya dan juga bisa cepat berbaur, apa yang Ibu lakukan dalam hal ini, Bu? Sepertinya saya akan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional di kelas saya, Bu, baik dengan mengimplementasikan dalam pembelajaran maupun menciptakan iklim positif dan budaya sekolah seperti itu. Nah, jadi nantinya Ibu ini akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di kelas dan juga akan menciptakan iklim positif dan budaya positif, begitu ya, Bu? Iya, Bu. Langkah-langkah apa saja yang Ibu bisa lakukan dalam mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional ini, Bu? Untuk menciptakan iklim positif dan budaya sekolah, saya akan membuat papan emoji atau roda emosi dan melakukan restitusi, dan akan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam pembelajaran di kelas saya, dan akan mencoba melakukan penguatan kompetensi sosial emosional yang saya integrasikan dalam pembelajaran saya nanti. Wah, ini sangat menantang sekali ya, Bu, membuat papan. Wah, ini sangat menantang sekali, Bu,
ibu itu akan membuat papan emoji, melakukan segitiga restitusi, melakukan penguatan sosial emosional dengan mengintegrasikannya dalam pembelajarannya, Bu. Iya, Bu. Nah, Betul. kalau boleh saya rangkum, langkah-langkah yang ibu lakukan itu, yang pertama, ibu ini menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan menghias kelas, terus menyediakan permainan edukatif yang beraneka ragam, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, juga memajang hasil karya dari siswa, ya, Bu. Iya. Dan yang kedua, ibu ini akan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional dengan membuat papan emoji dan melakukan segitiga restitusi, juga akan mengintegrasikan pembelajaran dengan penguatan kompetensi sosial emosional, ya, Bu. Iya, Bu. Benar. Nah, di antara beberapa hal tersebut, menurut ibu mana yang paling mungkin untuk dilakukan terlebih dahulu, Bu? Yang bisa langsung disegerakan, Bu? Mungkin yang pertama, Bu, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan menghias kelas, menyediakan permainan edukatif yang beragam, dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian saya akan memajangkan hasil karya murid saya di papan pajangan agar mereka akan bangga melihatnya. Jadi langkah pertama yang sudah ibu lakukannya itu menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan cara menghias kelas, menyediakan permainan edukatif yang beraneka ragam, Ya. melakukan pembelajaran yang menyenangkan, dan juga memajang hasil karya siswa di papan pajangan, begitu, ya, Bu. Ya. Nah, yang saya ingin ceritakan, coba ibu ceritakan bagaimana cara menghias kelas itu seperti apa, ya, Bu? Saya akan menghias kelas itu sesuai dengan kebutuhan belajar murid saya, Bu, yang meliputi minat dan juga profil belajar anak tersebut. Oh ya, setelah saya amati itu, kebutuhan belajar siswa itu yang meliputi minat profil belajar siswa. Jadi nanti kelasnya itu akan dihiasi sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, Bu. Iya. Nah, dalam hal menghias kelas ini, apakah ada yang bisa membantu ibu dalam menghiasnya ataukah dilakukan sendiri, Bu? Sepertinya saya akan berkoordinasi dengan orang tua murid dan rekan saya yang ada di dalam kelas, dan saya juga tidak lupa mengajak anak-anak saya untuk bekerja sama untuk saya libatkan dalam menghias kelas sehingga anak tersebut merasa bangga dan merasa memiliki kelasnya. Oh, jadi ibu akan melibatkan orang tua serta seluruh anggota kelas di sekolah ibu, ya? Iya, Bu. Nah, pada titik percakapan kita kali ini, apa yang ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini, Bu? Percakapan kita hari ini yaitu untuk membuat anak tidak menangis saat ditinggal ibunya. Saya akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan, dan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional. Dan yang bisa saya segera laksanakan adalah menghias kelas sesuai dengan minat dan profil belajar murid saya dengan melibatkan semua murid dan orang tua murid. Baik, Bu. Jadi kapan rencana ibu akan melaksanakan ini? Mungkin besok saya sudah bisa melaksanakannya dengan memulai mendiskusikan terlebih dahulu dengan orang tua murid, dan tentunya mengumpulkan bahan untuk menghias kelas yang saya gunakan. Saya mendengar cerita ibu ini, saya ini antusias sekali, Bu. Ingin melihat hasilnya, Bu. Nah, mungkin percakapan kita, bincang-bincang kita kali ini
kita akan bincang-bincang lagi setelah ibu selesai menghias kelasnya, karena dalam menghias kelas itu pasti membutuhkan waktu yang lama ya Bu. Iya, Bu. Nah, saya doakan juga semoga kelas yang ibu hias itu dengan kebutuhan belajar anak tersebut nantinya anak itu merasa aman dan nyaman di lingkungan kelasnya dan tidak menangis lagi ditinggal oleh ibunya Bu. Iya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih waktunya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Morning. Dari hasil coaching tadi saya lihat sudah sangat bagus ya Bu coachingnya antara ibu dengan Ibu Halia. Dalam praktik coaching itu telah dilakukan mempunyai kemitraan yang sama ya. Tapi ada sedikit pertanyaan dari saya ya Bu. Menurut Ibu, apakah sudah sesuai dengan indikator percakapan coaching tadi? Menurut pendapat saya itu Bu, sudah sesuai Bu, karena coach saya itu sudah bisa memunculkan ide-idenya secara kreatif, menggali seluruh ide-idenya dengan jelas Bu. Terus kapan rencana pelaksanaannya juga jelas, terus mengidentifikasi rencana aksinya yang akan diterapkan nanti Bu. Iya, bagus Ibu. Mohon izinnya Bu, saya ingin menyampaikan hasil dari pengamatan saya. Ibu sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot sehingga memunculkan ide-ide kreatif dari coach Ibu Halia. Sudah terjadi dapat pelaksanaannya, siapa yang membantu, apa yang akan dibuat, media apa yang akan dibuat, merancang kelas yang bagaimana, dan lain sebagainya. Semuanya menggali secara detail dari hasil coaching itu tadi. Dari kompetensi seorang coaching, Ibu mau mengembangkan yang mana? Yang ingin saya kembangkan itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu, yang lebih eksploratif Bu, untuk menggali lagi potensi dari coach saya Bu, karena setiap orang itu pasti memiliki potensi masing-masing Bu. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan di lain waktu bisa terjadi coaching kembali lagi ya Bu. Selamat bekerja dan bertugas ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktik coaching kami kali ini pada demonstrasi kontekstual modul 2.3 dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Kepulauan Selayar. Assalamualaikum warahmatullahi